Baiklah Bapak Ibu sekalian, teman-teman sudah bergabung. Mungkin kita mulai saja caranya sekarang. Ya Ibu, siap. Baik. Apa Pak? Ya. Halo. Ya Bapak Ibu silakan. Silakan. Mohon maaf nih agak karena gangguan sinyal ya. Baik, mohon maaf saya tidak mengikuti tadi dari awal. Mungkin ada materi yang sama. Mohon maaf dan mungkin nanti menjadi tambahan kalau itu materinya agak sedikit berbeda dari yang pertama dan yang kedua. Perkenalkan, dulu nama saya Muhammad Bayu Wisono. Aktivitas sehari-hari ada di UPN Veteran Jakarta dan sangat cocok sekali materi ini karena saya tinggal di wilayah Bojonggede di sebuah perumahan dan itu ada di kalau di wilayah sini kita ada yang wilayahnya ada yang berbukit, agak berbukit gitu ya, agak berbukit. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ibu Ruth dan juga mohon maaf tadi ke pembicara pertama dan kedua Bapak Endang Supriyadi MKOM dan Bapak Rio SKOM MSI. Tutup materi yang saya sampaikan adalah Corona, sebuah akselerasi pembelajaran. Materi ini nanti akan saya sampaikan dalam beberapa tahapan. Di sini bisa dilihat ada pendahuluannya. Terus Corona, sebuah akselerasi pembelajaran. Kalau di masyarakat IT dia sebagai bencana atau peluang. Nah ini yang paling penting sebenarnya, antara pembelajaran di posisi yang pembelajaran ini, karena kita akan menghadapi dua cara pembelajaran, dia pembelajaran secara reguler atau praktikum. Kemudian konsep dari pemecahan masalah akselerasi pembelajaran ini yaitu konsep e-learning. Nah di sini e-learning bukan hanya sekedar sebuah teknologi, tapi dia termasuk persiapan mental. Kemudian persiapan pembelajaran berbasis daring, itu apa adanya atau ada apanya. Nah, seperti itu yang akan saya sampaikan. Dan di sini tidak bersifat teknis sama sekali, sehingga kita bisa mengartikan bahwa presentasi ini akan bersifat membangun untuk pembuatan teknologi, informasi atau sistem informasi atau mungkin konten-konten yang lain. Baik, pandemi COVID memaksa kita mendefinisikan kembali tentang makna hidup, tujuan pembelajaran dan hakikat kemanusiaan. Ini yang terjadi karena begitu selama pada dekade berjalan ini
kita melihat manusia kita dipaksa cepat-cepatan ya, ke kantor cepat, ke apa namanya, bahkan kalau orang IT itu kerjanya tidak hanya siang dan malam, dan kadang tidak berhenti. Nah itu untuk mencapai apa? Walaupun orang IT itu tidak terlihat, tapi dia bekerja terus untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dari atau target-target yang diberikan oleh pihak manajemen. Dan itu berkompetisi. Jadi kita kalau kita di IT itu biasanya kita tidak terlihat, tapi kita dipacu untuk bekerja untuk memenuhi tujuan dari manajemen. Nah pada saat COVID ini semuanya berhenti. Kenapa? Karena ternyata produk yang dihasilkan dari manajemen itu atau produk yang dihasilkan oleh perusahaan tidak bisa langsung seperti kehidupan yang normal. Karena adanya apa? Sekarang PSBB atau pembatasan sosial dalam kita berinteraksi dengan masyarakat dan seterusnya. Atau sampai saat ini di sini masih belum bisa keluar rumah karena ada peraturan pemerintah. Dan keadaan yang memaksa lain karena masalah kesehatan dan yang berhubungan dengan nyawa. Nah, akhirnya kehidupan kita mulai menjadi lebih, kalau di dunia yang lain akhirnya berhenti dari rutinitas yang ada. Tapi sebenarnya apa yang terjadi di bidang IT di tengah kondisi pemberhentian sementara kehidupan atau rutinitas yang ada? Nah, menghadapi hal itu, kalau kita lihat di dunia pendidikan, sementara itu di dunia, UNESCO mencatat sampai dengan 1 April 2020, setidaknya ada 1,5 miliar ya, anak usia sekolah terdampak COVID-19 ini di 188 negara termasuk Indonesia. Kemudian yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan atau Kemendikbud segera merespon dengan kebijakan belajar dari rumah atau PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, melalui pembelajaran daring dan ini yang paling antara suka dan tidak suka, yaitu peniadaan ujian nasional untuk tahun ini. Jadi yang awalnya dulu Kementerian Pendidikan itu merencanakan penghapusan ujian nasional, maka pada saat peristiwa ini bukan rencana lagi, tapi dipercepat menjadi hal yang nyata untuk menghilangkan ujian nasional tersebut. Kenapa? Karena mungkin yang kalau dulu permasalahan itu bersifat policy atau kebijakan, karena masalah siswa yang tidak bisa dinilai dari hanya di ujian nasional dan sebagainya. Tetapi dengan adanya peristiwa COVID-19 ini menjadikan rencana itu nyata karena adanya faktor lain, di mana teknologi dan faktor ujian tersebut tidak bisa dipersiapkan dengan matang, sehingga mungkin akhirnya ujian nasional itu langsung ditiadakan. Mohon maaf, mungkin nggak se ekstrim itu, tapi kebijakan itu yang tadinya rencana akhirnya dipercepat dengan adanya atau kedatangan COVID-19 ini. Nah, apa yang terjadi dengan adanya keputusan dari kebijakan secara nasional seperti itu? Yang pertama, pendidiknya kaget. Saya membicarakan bukan hanya di tingkat universitas ya, artinya di tingkat pendidikan dasar dan menengah sampai dengan universitas. Jadi yang pertama, pendidiknya kaget. Ya, kalau di pendidikan dasar dan menengah kaget mungkin masih sedikit dipermaklumkan, karena mereka mungkin juga belum ada banyak yang mempunyai LMS. Nanti kita jelaskan LMS. Nah, tapi kalau di pendidikan perguruan tinggi, apakah dosen-dosen kaget? Oh iya, kaget, karena tidak semua dosen itu siap dengan paket e-learningnya. Apa yang dimaksud dengan e-learningnya nanti bukan hanya upload ya, tapi segala konsep-konsep pendidikan yang bersifat untuk keberlangsungan proses pendidikan itu sendiri. Jadi bukan hanya upload konten. Kemudian yang kedua, siswa.
Kalau di sini kalau untuk pendidikan tinggi berarti mahasiswa. Siswanya juga bingung. Wah, siswa bingung. Siswa bingungnya kenapa? Kalau kemarin kita tatap muka, kita masih bisa berkreasi dengan berbagai hal di dalam membuat konten pembelajarannya, dipraktekkan di kelas dan sebagainya. Terus sekarang ini belum saya tulis ya, di sini sebenarnya ada administrasi dari lokal kependidikan itu, misalnya universitasnya atau lembaganya dan sebagainya. Itu karena ada siswa terbata-bata karena tiap dosen itu membuat tugas. Dosen juga kaget karena di dalam silabusnya menyertakan bahwa tiap dosen harus memberi tugas tiap kali pembelajaran. Akhirnya apa? Akhirnya siswa itu tiap hari bingung. Kebingungan kenapa? Karena dia tiap jam, bukan tiap hari, tiap jam dia harus mengerjakan tugas-tugas yang sifatnya rutin dan banyak. Kemudian kalau di pendidikan dasar dan menengah itu orang tua murid jadi stres. Kenapa? Karena pada saat yang sama dia juga mendampingi anak-anak di usia ini, menengah dan dasar, itu untuk mengerjakan PR-PR atau mengerjakan yang sifatnya juga PJJ. Nah ini sebenarnya sekalian curhat nih, kan kalau saya punya anak 4, semuanya belajar pada jam dan waktu yang sama, dan pada saat itu saya juga melakukan pembelajaran online seperti ini. Nah, saya lanjutkan. Kemudian apa kendala-kendala dalam proses belajar mengajar? Di sini yang bisa saya rangkum dari beberapa hal di dalam kendala-kendala ini adalah artinya perubahan dari yang biasanya reguler menjadi media daring atau PJJ yang saat ini dilaksanakan adalah kita maksudnya guru dan murid sudah terbiasa dengan pola belajar tatap muka, sehingga pada saat online kita bingungnya kenapa? Bagaimana guru menjelaskan materi dan bahan ajar di dalam cara penyajian konten maupun kontennya itu sendiri. Nah, seperti ini kan sebenarnya kesiapan guru untuk membuat konten video, kesiapan guru atau dosen untuk membuat webinar seperti ini kan sebenarnya bukan sebuah evolusi, tapi revolusi. Sekarang kita mulai dipercepat, guru-guru dipercepat untuk memberikan materi dan sebagainya. Demikian juga murid juga dipercepat cara bagaimana menangkap sebuah pembelajaran online. Kemudian penugasan dan cara penugasan, baik cara penilaian maupun penanganannya, ya. Kalau misalnya sekarang tugas-tugas praktikum, apa yang harus dilakukan dengan tugas praktikum? Nah, terus bagaimana cara menilai mahasiswa itu aktif dan tidak dan sebagainya. Kemudian ini saya rangkum di dalam guru dan murid, yaitu administrasi perkantoran. Bagaimana guru absen, bagaimana murid absen, bagaimana itu kalau terkait guru dan murid ya, atau mahasiswa dan dosen. Tapi rekan-rekan yang lain yang biasanya di kemahasiswaan, terus di keuangan dan sebagainya, itu bagaimana cara penataannya di tengah kasus seperti ini. Kemudian yang kedua, nah ini termasuk masalah saya di sini ya, keberadaan jaringan internet dan kekuatan atau kestabilan sinyal di setiap daerah yang berbeda-beda. Antar provinsi, kita yang dekat Jakarta enak, tapi bagaimana yang dengan di pelosok gitu. Terus yang kedua, antar kota dan kabupaten. Kota rata-rata mempunyai infrastruktur yang lebih dibanding bagian kabupaten atau pedesaan, sehingga hal ini juga akan mempengaruhi atau merupakan kendala dari proses belajar mengajar tersebut. Terus antar wilayah, kalau yang saya maksud antar wilayah itu walaupun sama-sama satu kota, ada bagian-bagian kota yang tidak terjangkau
baik jaringan maupun kuota dari internet tersebut. Kalau kuota, mohon maaf, kalau kuota bisa ya, tapi sinyal atau jaringan internetnya sampai atau tidak. Apalagi yang berada di kabupaten. Kemarin ada kasus dari anak murid saya, mazhab saya, yang pada saat sebelum lockdown dia sudah sampai ke Medan, Sumatera Utara. Terus pada saat pembelajaran dia ngomong, Pak, jaringan di desa kami, di desa saya itu tidak bisa tidak bisa untuk melakukan atas kekuatan sinyal, atau tidak ada sinyal di tempat saya. Saya harus berjalan, atau saya harus ke ibu kota kabupaten dulu jika saya ingin belajar online. Nah, hal semacam ini adalah suatu kendala di pembelajaran online saat ini. Kemudian yang ini terkait masalah ketersediaan kuota internet. Wah, apa kuota internet bermasalah? Iya, guru atau kalau di sini saya sebut guru bisa jadi suatu penyaji, atau bisa juga dosen. Kemudian sama muridnya atau mahasiswanya. Kuota ini juga bermasalah. Untuk perguruan-perguruan tinggi yang sudah eksis, artinya tingkat menengah ke atas, itu mungkin kuota internet itu tidak menjadi masalah. Tapi kuota internet ini akan bermasalah ketika di perguruan tinggi menengah ke bawah, atau mungkin kalau di pendidikan dasar, untuk anak-anak di pendidikan dasar yang sekolahnya mungkin bukan sekolah yang elit. Itu berkaitan dengan kuota internet. Jadi kalau tadi ketersediaan jaringan internet, sekarang kuota internet. Kemudian ketersediaan alat komunikasi belajar, alat komunikasi untuk belajar mengajar. Di dalam hal ini ada HP yang fungsinya nanti jadi smartphone. Ada orang-orang di desa itu yang masih menggunakan HP, bukan smartphone. Karena kalau kita lihat bahwa smartphone itu kan sebenarnya komputer yang diperkecil ya. Artinya punya smartphone tapi kapasitasnya belum besar. Di sini memori RAM dan fitur-fitur yang lain, sehingga tidak bisa menangkap pembelajaran itu sendiri. Kemudian kaget yang selanjutnya adalah kaget yang lain adalah penguasaan teknologi informasi oleh guru maupun oleh dosen sama siswanya, bersama orang tuanya, seperti itu. Kemudian manajemen waktu. Wah, manajemen waktu ini juga bisa jadi masalah ya, bisa jadi masalah karena perubahan yang terlalu cepat. Pada konsep awalnya sebelum ada perubahan ini, semua orang pengen kerja di rumah. Tapi setelah beberapa waktu di dalam menghadapi pandemi ini, maka semua orang ingin bekerja di kantor. Kenapa? Ternyata bekerja di rumah itu tidak seindah apa yang dibayangkan. Kecuali bagi orang-orang yang telah mempersiapkannya terlebih dahulu ya. Pada saat kerja di rumah, kita akan berhadapan dengan masalah-masalah rumah. Apalagi di dalam pandemi seperti ini, satu keluarga semua berkumpul di rumah. Yang seperti tadi, kalau di dalam pembelajaran, semua yang ada di situ belajar. Kita bakal rebutan peralatan komunikasi. Terus kalau rumahnya kecil berarti kita akan bermasalah di dalam ruangan. Itu yang saya tulis di bawah, manajemen ruangan dan seterusnya. Belum lagi waktunya, waktu kerja di rumah, maka kalau tidak kita persiapkan dengan baik, kita akan tersita juga dengan kegiatan-kegiatan yang ada di rumah. Bisa jadi harus ketemu istri, ketemu anak, terus menyapu dan sebagainya, seperti itu. Kalau yang terakhir nih, hacker ini biasanya untuk konsumsi bukan yang bersifat pembelajaran ya. Ini masalahnya di masalah policy,
untuk pemerintahan dan sebagainya. Kalau hacker untuk proses pembelajaran mudah-mudahan tidak ada ya, mudah-mudahan, kecuali mahasiswanya iseng. Nah itu agak sedikit bahaya ya. Ini data dari akses internet, saya ambil dari Kompas. Ini data yang dijelaskan tadi, kendala-kendala akses internet di Indonesia. Di sini bisa kita lihat bahwa perkotaan akan akses internetnya lebih mudah dibanding pedesaan. Walaupun angka ini meningkat, tapi sebenarnya ini sampai 2018 meningkat, tapi sebenarnya tetap bahwa kendala ini adalah kendala utama di dalam PJJ. Maka untuk PJJ atau pembelajaran di tengah pandemi ini dibutuhkan guru dan murid kreatif atau dosen dan mahasiswa yang kreatif. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin satu pembelajaran itu disampaikan dengan cara yang sama. Begitu juga murid, tidak mungkin siswa itu atau mahasiswa itu seperti halnya kuliah-kuliah biasa, datang kemudian belajar dari materi yang sudah diberikan terus selesai. Tapi di sini ada kreativitas yang harus dibangun baik oleh dosen maupun mahasiswanya. Nah, ini bencana atau hal-hal yang tadi itu kita sebut sebagai hal bencana atau peluang. Nah, ini menarik sekali di sini karena sebenarnya kita bisa melihat satu hal dengan kacamata yang berbeda. Ini saya tulis bencananya di atas bencana, karena orang akan melihat bahwa sebuah pandemi ini dilihat dalam kacamata masalah atau permasalahan, sehingga yang terjadi adalah yang pertama, wah saya nggak punya infrastruktur yang memfasilitasi ini, gitu guys. Bencana, wah saya gagap teknologi, bencana, akhirnya males dan stres. Bahkan ada yang cenderung, wah saya nggak usah belajar mumpung nih dosennya tidak melihat atau absen tidak diperhatikan dan sebagainya, karena kita kan baru menyusun langkah-langkah itu dengan langkah-langkahnya nggak sistematis karena kecepatan tadi itu, akselerasi tadi itu. Dan sekarang sudah dimulai bagaimana cara menyusun kurikulum, bagaimana menyusun absensi dan sebagainya, kehadiran, penilaian dan sebagainya. Sehingga itu dianggap bencana. Tetapi sebuah bencana itu bisa dianggap sebagai peluang. Sini saya lihat sebagai peluang. Yang pertama, bagaimana kita bisa menciptakan konten, bisa menciptakan sebuah sistem untuk learning management. Artinya bagaimana kita menciptakan sebuah konsep yang diwujudkan khususnya di bidang komputer dalam bentuk sistem atau software yang memfasilitasi semua kebutuhan belajar tersebut, baik kebutuhan dosen, kebutuhan guru, maupun kebutuhan untuk administratifnya. Kemudian bagaimana kita juga bisa membuat sistem pembelajaran, terus software pembelajaran, konten pembelajaran yang kreatif produk, kemudian simulator pembelajaran dan sebagainya. Itu konsep-konsep yang bisa diciptakan sebagai peluang di tengah kita menghadapi atau belajar di dalam waktu pandemi ini. Nah, peluang-peluang ini yang saya sebut ini bukan hanya untuk orang-orang yang sudah bergerak di bidang IT yang lama, tidak. Tetapi ini juga dipakai sebagai alat untuk kita belajar. Wah, saya ingin menciptakan LMS. Saya download, dan saya mulai menciptakan dengan
uh, mengambil materi-materi dari atau materi pembelajaran pembuatan LMS dari tempat yang lain, bisa download dan sebagainya. Akhirnya kita menciptakan LMS kita yang baru dan bisa kita buat sebagai rancangan LMS kita. Begitu juga dengan konten pembelajaran dan seterusnya. Nah, selanjutnya alternatif di dalam pembuatan PJJ ini adalah e-learning. E-learning adalah sebuah bentuk pembelajaran berbasis elektronik yang dulunya juga kalau di perguruan tinggi itu hanya sebagai syarat, kecuali mungkin di universitas terbuka ya. Pembelajaran berbasis e-learning ini dimulai dari awal terbentuknya universitas terbuka. Pada saat itu pembelajaran e-learningnya mungkin kumpul di suatu tempat, kemudian mendengarkan radio. Mungkin hampir sama dengan kita saat ini, dia mendengarkan suara, kemudian dia memakai berkumpul di satu tempat, kemudian belajar melalui radio tersebut. Keterbatasannya adalah tidak bisa bertatap muka, tapi suara bisa terdengar. Untuk konsep-konsep yang sifatnya tidak bersifat praktek, maka hal tersebut tidak jadi masalah. Tapi kalau yang sifatnya praktek, itu akan menjadi masalah. Ini ada di sumber Kompas, bisa dilihat di situ beberapa aplikasi yang digunakan secara online dan sifat pembelajarannya. Nanti kita bahas di bawah. Nah, apa yang dipersiapkan di dalam e-learning yaitu persiapan teknologi dan mental. Di sini ada sebuah penelitian dari salah satu mahasiswa di Yogyakarta bahwa yang dinilai dalam e-learning itu bukan masalah infrastrukturnya dulu, tapi kesiapan peserta didiknya. Kalau sekarang peserta didik itu lebih siap karena mereka lebih cepat menguasai teknologi dan mereka sudah banyak berinteraksi dengan peralatan-peralatan yang sifatnya bersifat teknologi, bahkan dari kecil ya. Ini kalau kita menafikan tadi pembahasan tentang keberadaan wilayah. Jadi yang tadi karena Indonesia dibagi banyak provinsi, kita ada di provinsi mana, tetapi di tempat kita kesiapan peserta didik ini akan lebih cepat dibanding yang dewasa gitu. Terus kesiapan guru atau dosen atau pengajar di dalam tadi pemanfaatan teknologi informasi. Kemudian kesiapan infrastruktur, jika e-learning ini diwujudkan bukan dalam cloud tapi diwujudkan dalam bentuk kita membuat e-learning sendiri atau organisasi kita membuat e-learning sendiri, maka kesiapan infrastruktur ini juga harus harus diperhatikan. Kemudian dukungan manajemen, kesiapan dari SDM manajemen untuk memfasilitasi adanya e-learning itu sendiri. Kemudian budaya sekolah sama kecenderungan pembelajaran tatap muka. Nah, konsep e-learning ini kalau dulu di universitas rata-rata di Indonesia hanya sebagai persyaratan, biasanya banyak universitas yang mempersyaratkan ya boleh e-learning, tapi dalam satu semester hanya 2 kali. Maka sekarang pembelajaran ini dipercepat. Awalnya kan dari Mendikbud, Pak Nadiem Makarim telah ingin merencanakan pembelajaran online, tetapi akhirnya pembelajaran itu tidak terwujud alami, bukan terwujud secara bertahap, tapi secara alami karena melakukan revolusi, bukan evolusi ya, revolusi yang terjadi karena adanya pandemi ini. Sehingga e-learning ini dipersiapkan secara mungkin mendadak ya, banyak yang mendadak atau tadi percepatan, tetapi tetap harus dipersiapkan. Nah, ini yang ingin dicita-citakan dari kementerian adalah melalui pembelajaran dalam bentuk e-learning ini, siswa dapat mengasah hard skill,
maupun soft skill secara langsung melalui pengalaman yang beragam. Ini yang diinginkan, melalui pengalaman yang beragam sesuai dengan passion dan cita-citanya. Jadi sekarang model pembelajaran berbasis online ini tidak lagi harus sesuai dengan kurikulumnya, tidak. Tapi kurikulum itu menjadi pedoman supaya si siswa itu dapat mengikuti pembelajarannya. Tetapi si siswa memperoleh kebebasan untuk mengambil konten dari apa-apa yang telah disajikan. Nah, adapun model yang saya ajukan di sini ada aplikasi, ada WAG, IG, FB, YouTube dan sebagainya. Kemudian WA dalam bentuk video, kemudian Google Meet, Hangout, Google Duo, kemudian di FB juga ada FB video. Jika dilakukan oleh masing-masing dosen, maka pembelajaran ini perlu dilakukan. Kenapa kok dilihat bertingkat-tingkat? Karena tidak semua siswa atau mahasiswa atau murid itu mempunyai perlengkapan infrastruktur yang memadai, sehingga kita perlu punya alternatif. Bahkan bukan alternatif lagi, tetapi diparalelkan antara mungkin kita membuat Google Meet, juga bisa pakai IG atau FB, maupun pakai WAG. Pada saat sinyal kita lagi terganggu, maka kita pakai WAG. Atau ada siswa yang, Pak, mohon maaf, saya tidak bisa masuk ke Google Meet. Karenanya kan biasanya banyak mahasiswa dan lebih beragam gitu ya. Seperti tadi, karena kewilayahan secara geografis kita tidak tahu mahasiswa itu ada di mana. Juga apalagi saat ini ya. Kemudian ini sebenarnya WA group bisa dilakukan dua arah, tetapi sering tertinggal karena satu belum dibahas, yang lain sudah numpuk. Nah, terus yang kedua, ini berbentuk dua arah tapi agak pasif, tetapi kreasi kontennya bisa lebih beragam. Kemudian kalau yang di sini adalah memfasilitasi pembelajaran tatap muka. Walaupun yang namanya pembelajaran tatap muka secara langsung itu memang rasanya tidak akan sama dengan pembelajaran tatap muka secara online atau digital. Tapi ini mempersempit gap kita terhadap siswa. Nah, ini bisa dilakukan oleh dosen dilaksanakan oleh dosen bersama siswanya. Kalau tidak ada misalnya tidak ada proses atau tidak ada sistem yang menunjangnya. Tetapi bagus lagi kalau sistem ini sudah masuk ke dalam learning management system. Jadi sudah ada secara sistem proses belajar mengajar yang difasilitasi oleh lembaga untuk membuat learning management system. Atau kalau tidak ada learning management system yang disediakan oleh lembaga, kita bisa melakukan atau membuat learning management system yang dibuat oleh pihak ketiga atau pihak lainnya yang sifatnya free. Ya, karena kita orang Indonesia sering pengen yang free. Mungkin ada keterbatasan dan sebagainya, tapi itu bisa dilakukan sehingga aplikasi-aplikasi ini bisa terwadai juga di dalam learning management system. Yang lebih tinggi lagi, maka si lembaga bisa mempunyai sistem administrasi yang terintegrasi, sistem administrasi pendidikan yang terintegrasi dengan learning management system. Sehingga hal ini yang mungkin banyak belum terlaksana itu adalah ini sebenarnya, keterikatan atau keterkaitan antar learning management system dengan sistem administrasi pendidikan. Sehingga banyak akhirnya dosen yang sibuk absen, sibuk harus melaporkan kegiatannya dan sebagainya. Kalau ini bisa dilaksanakan, maka baik dosen maupun siswa bisa belajar dengan tenang.
Nah, semua ini difasilitasi oleh sistem informasi yang benar di dalam sebuah institusi, kemudian ditunjang oleh teknologi informasi yang baik. Maka sistem pembelajaran ini diharapkan bisa langsung jalan. Nah, ini rangkuman dari yang tadi adalah yang pertama, persiapan mental. Artinya baik dosen maupun siswa harus mempersiapkan mentalnya. Artinya kalau dalam pembelajaran ini tidak boleh ada rasa bosan atau tidak boleh pembelajaran yang menciptakan kebosanan. Nah, mungkin presentasi seperti ini juga bosan ya. Tapi diharapkan si siswa membentuk dirinya supaya tidak bosan, begitu juga dosen, walaupun seakan-akan berbicara sendiri, tapi dia menciptakan suasana yang tidak bosan. Kemudian yang kedua adalah kreatif. Kemudian di persiapan teknologi yang perlu dipersiapkan itu adalah kuota dan sinyal. Kuota yang pertama, kemudian sinyal. Karena pembelajaran kita akan berlangsung terus-menerus. Kalau sekarang di masa kalau untuk pendidikan dasar dan menengah sudah ada yang libur, kalau di perguruan tinggi masih jalan. Nah, berarti harus bertahan kuotanya, baik itu dosen maupun siswa. Terus yang kedua adalah sinyal. Kalau kuota bisa kita beli, kalau sinyal tidak bisa kita beli. Nah, ini mungkin di beberapa provider jaringan seluler sudah memberikan kuota ya, untuk di Indonesia kuota yang untuk pendidikan jarak jauh sekarang dengan biaya yang terjangkau. Tapi sinyal tidak bisa, maka kita juga mungkin bisa beralih provider lain supaya kita bisa terjangkau sinyal kita. Kalau di daerah A tidak bisa memakai provider mana, maka dia harus beralih ke provider yang bisa menyediakan sinyal yang kuat di daerah tersebut. Minimal untuk data, bukan untuk telepon ya. Minimal untuk data. Kemudian mempunyai alat komunikasi, HP atau smartphone. Lebih bagus lagi kalau mempunyai komputer. Kalau kita di bidang komputer berarti komputer wajib. Kalau bagusnya, kalau bagusnya ini berarti RAM-nya yang gede, yang besar. Kemudian memori atau hard disk-nya juga besar. Itu nanti akan menyiapkan kita dalam pembelajaran mandiri. Terus aplikasi pendukung tatap muka, bisa WA Group, Google dan variannya, Zoom Meeting dan sebagainya. Kemudian kalau ada adalah LMS, Learning Management System, agar semua yang kita atau proses pembelajarannya dapat terekam dan termanage dengan baik. Kemudian yang tidak selain persiapan mental dan teknologi adalah persiapan administratif, yaitu bagaimana cara menciptakan konten student centered learning, kemudian penyesuaian kurikulum, kemudian membuat alat ukur pembelajaran. Nah, ini penting sekali proses pembelajarannya. Terus yang terakhir adalah menyambut program Merdeka Belajar, gagasan dari Mendikbud Nadiem Makarim. Terakhir adalah melalui pembelajaran ini siswa dapat mengasah hard skill maupun soft skill secara langsung melalui pengalaman yang beragam. Harapannya sesuai dengan passion dan cita-citanya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.